Akhirnya Khazinuddin membuka. Kenapa Egy Sujana dipanggil oleh Polda Banten ya, bukan Polda Metro Jaya, diralat. Tadi saya mengatakan Polda Metro Jaya karena yang orasi itu menyebutkan Polda Metro Jaya. Kasusnya bos, ternyata Egy bakal berhadapan lagi dengan hukum. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Khazinuddin mulai bercakap-cakap. Sang ideolog HTI. Jangan lupa itu gelar utamanya Bang Khazinuddin ya. Beliau adalah rekan sejawat saya secara hubungan persahabatan. Dia adalah senior saya, Bang Egy, saya memanggil beliau. Hari ini ternyata pada saat yang bersamaan 1 Maret 2024 Bang Egy akhirnya tidak bisa melaksanakan aksi demonstrasi karena ada panggilan dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Banten. Ya, surat panggilan untuk diambil keterangan sebagai saksi dilayangkan Polda Banten pada tanggal 29 Februari. Untuk pemeriksaan saksi pada tanggal 1 Maret. Jadi kalau menurut KUHAP ini sebenarnya sudah menyalahi prosedur ya. Karena dalam proses pemanggilan seorang menjadi saksi itu setidaknya minimum 3 hari ya sebelum pelaksanaan hari ya. Jadi kalau tanggal 1 ya minimum tanggal 27 kemarin lah, atau 26 lebih aman ya, 26 ya. Bukan tanggal 29 di ujung bulan Februari ini begitu. Jadi secara prosedur ini sebenarnya menyalahi KUHAP, dan sebenarnya kalau tidak dipenuhi juga masih boleh karena bisa dilakukan penjadwalan ulang, karena memang ini masuk kategori panggilan belum patut. Jadi seorang dipanggil polisi itu harus dengan panggilan yang patut. Jadi tidak boleh lewat WhatsApp, tidak boleh lewat internet atau email gitu ya, harus diserahkan langsung oleh penyidik kepada orang yang akan dipanggil atau keluarga yang dipanggil, dan surat itu kemudian dibubuhkan tanda tangan penerimaan baru. Nah, secara prosedur juga minimum adalah 3 hari kerja sebelum proses pemanggilan. Nah, pemanggilan ini tertanggal 29 Februari, artinya di ujung bulan Februari, dan pelaksanaan pemeriksaan sebagai saksi itu adalah pada bulan Maret, awal Maret, tanggal hari ini ya, tanggal 1. Akhirnya Bang Egy tadi tidak bisa hadir di aksi yang dia sebut sebagai serangan umum 1 Maret 2024. Dalam pengertian adalah rakyat demo di depan gedung rakyat ya, di DPR RI. Nah, dalam surat yang saya juga mendapat kiriman dari Bang Egy, dan surat ini beredar juga di sejumlah grup WhatsApp, di rekan-rekan sejawat saya advokat juga saling berkirim info dan mendoakan agar Bang Egy bisa melalui ujian ini dengan baik dan tidak menjadi korban kriminalisasi begitu. Di dalam surat tersebut memang surat modelnya adalah model B, artinya ada laporan dari masyarakat, tapi tidak disebutkan atas LP nomor berapa, atas pelapor siapa ya. Nah, nampaknya disembunyikan. Tapi yang jelas pemanggilan itu sehubungan dengan adanya penyelidikan perkara dugaan tindak pidana mengedarkan informasi bohong yang menerbitkan keonaran yang menimbulkan ya keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45A junto 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan kemudian dijuntokan juga dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 juga pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, memang tadi saya sempat mendapatkan telepon, materi muatannya itu diduga ya terkait gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi tadi saya sempat mendapat WA, diminta sejumlah referensi putusan pengadilan, dan saya sudah kirimkan tentang argumentasi kenapa kita berkesimpulan ya Presiden Joko Widodo itu tidak memiliki ijazah asli. Yang pertama dasarnya adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi keputusan PN Surakarta awalnya kan memvonis Bambang Trimulyono dan Gus Nur dengan vonis 6 tahun penjara. Oke, jelas ternyata gara-gara ijazah saudara, hoax ijazah palsu Pak Jokowi.
Kita tahu sama-sama Egy Sujana, Khozainuddin dan kawan-kawannya meyakini betul bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Gara-gara itu panggil. Padahal jadi saya keinget si Bang Tri loh. Ini kan orang yang pertama kali menciptakan urusan ijazah Pak Jokowi palsu-palsu ini. Dan Sugik Nurharja. Dan orangnya sekarang sedang mendekam di dalam penjara. Bayangkan Pilpres ini bila ada si Sugik Nur, tambah seru, tambah seru. Bukan hanya si emak-emak ini yang viral, yang ngutuk sana, ngutuk sini. Sugik Nur akan lebih viral dengan ucapan-ucapannya yang sangat spektakuler. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Kita akan lihat hari-hari ke depan. Kadang-kadang ya aneh saya pada orang-orang seperti Khozainuddin, kepada seperti Egy Sujana. Dia itu sempat melaporkan dulu tuh, tapi dia cabut laporannya urusan ijazah. Jadi flashback lagi ke belakang ya. Wis lah, nggak apa-apa wong. Si Egy juga, si Khozainuddin flashback lagi urusan ijazah Pak Jokowi kan. Itu sempet Egy itu melaporkan, tapi dia cabut laporannya itu. Gara-gara katanya kurang bukti, gara-gara katanya si Bang Trinya di penjara. Karena yang hanya bisa mengakses saksi-saksinya hanya si Bang Tri. Dia jadi kuasa hukum Bang Tri. Jadi kuasa hukum dulu nih, sebelum dia mendapatkan data-data, bukti-bukti, saksi-saksi yang Bang Tri punya. Kan geblek itu namanya. Kan mestinya sebelum menerima, oke, saya jadi kuasa hukum Anda. Sebelum menerima itu kan mestinya dorongkan dulu no. Mana saksinya? Logikanya kan kayak gitu. Mana mungkin saya jadi kuasa hukum Anda bila saya tidak tahu kasusnya, alat buktinya, saksi-saksinya dan lain sebagainya. Konyol dong kalau seperti itu. Tapi itu dilakukan oleh Egy Sujana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, blunder. Dia cabut laporannya. Katanya, nanti status pengacara saya menjadi runtuh karena pada akhirnya tetap saya akan kalah karena tidak punya saksi, tidak punya bukti dan lain sebagainya. Karena Bang Trinya di penjara. Goblok. Kirain saya udah punya bukti, udah punya saksi dan lain sebagainya. Akhirnya kembali menjadi blunder itu. Sekarang dia dilaporkan gara-gara menyebar hoax itu. Ya, kita akan lihat huru-hara ke depan akan seperti apa. Urusan ijazah muncul lagi ya, ijazah palsu Pak Jokowi. Di tengah huru-hara situasi politik ini, malah ijazah. Lagian konyol sekali lah bila kemudian orang menggugat ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan lahir dari konglomerat, bukan lahir dari darah biru. Dia itu lahir dari rakyat jelata. Hidup di pinggir kali, pengusaha mebel, sukses ikhlas memimpin Solo dulu, hingga pada akhirnya terbang memimpin Jakarta, hingga pada akhirnya dicintai dan memimpin Indonesia 2 periode, dan sampai sekarang di akhir jabatannya dia masih memegang kendali penuh, rakyat masih cinta dia. Akhirnya banyak partai politik yang merapat kepada dia, pinta restu dia, capres-capres minta legitimasi dari Pak Jokowi, minta dukungan, minta suara dan lain sebagainya. Itu bos. Jadi aneh bin ajaib bila Anda nggak percaya ijazah Pak Jokowi itu
Asli. Aneh. Aneh. Tidak ada alasan rasional Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Kalau dia orang anak konglomerat, oke lah mungkin ada kebayang ke depannya nanti akan menjadi ABCD. Saya yakin Jokowi kecil itu nggak membayangkan dia seperti ini. Seorang yang lahir di pinggir kali, seorang yang lahir di masyarakat biasa, itu saya yakin masa kecilnya tidak membayangkan akan menjadi orang sebesar ini. Dia berjalan mulus saja. Tapi ya Allah punya cara lain untuk membesarkan orang itu. Konsisten di jalannya, kemudian ikhlas kepada masyarakat, akhirnya sampai menjadi presiden 2 periode yang sangat dicintai oleh rakyatnya banyak. Meskipun ada sebagian kecil yang benci dia, tapi sebagian kecil, bukan sebagian besar. Oke, itu ya, konyol lah. Nggak percaya ijazah Pak Jokowi itu konyol banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.